Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miranti Handayani dalam perkuliahan manajemen keuangan. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen modal kerja. Yuk kita mulai saja. Jadi modal kerja itu apa sih? Modal kerja adalah investasi perusahaan dalam harta lancar atau jangka pendek, seperti kas, surat-surat berharga atau efek piutang dan persediaan. Manajemen modal kerja itu adalah manajemen jangka pendek, yaitu upaya perusahaan untuk mengadakan penyesuaian keuangan terhadap perubahan jangka pendek, sehingga perusahaan harus memberi tanggapan yang cepat dan efektif. Konsep modal kerja menurut Munawir dalam bukunya tahun 2010 halaman 14. Yang pertama konsep kuantitatif yaitu gross working capital. Yang kedua konsep kualitatif atau net working capital. Yang ketiga adalah konsep fungsional. Fungsinya sebagai menghasilkan laba. Seperti contoh konsep tadi kita jabarkan dalam contoh. Ini contoh laporan keuangan. Ada aktiva, ada pasiva. Ada tambahan keterangannya. Tadi yang pertama adalah konsep kuantitatif. Itu adalah gross working capital. Terdiri dari kas, surat berharga atau efek, piutang, persediaan barang. Totalnya adalah totalnya semua 875 juta. Yang kemudian yang kedua, konsep kualitatif net working capital. Net berarti total dari aktiva lancar ya, kas, surat berharga, piutang, persediaan perlengkapan, surat aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar, yaitu hutang dagang, hutang wesel, hutang gaji, hutang pajak. Hasilnya adalah konsep kualitatifnya adalah 590 juta atau disebut juga net working capital. Terus yang ketiga, konsep fungsional. Konsep fungsional itu harus diproses dari sini. Modal kerja itu dihitungnya dari kas, piutangnya itu sebesar 80% karena 20%-nya itu margin. Nah, jadi dari 100%, 80% yang kita hitung sebagai piutang kali 350, kemudian persediaan barang 145, kemudian penyusunan gedung, penyusunan kendaraan dijumlahkan ditambah dengan perlengkapan. Jadi modal kerjanya sebesar total semua 880 juta. Yang tidak termasuk bukan modal kerja itu gedung dan kendaraan, itu aktiva tetap, ini bukan modal kerja. Terus yang kemudian modal kerja potensial yaitu surat berharganya dari 90 ditambah dengan margin piutang. Marginnya tadi adalah keuntungan dari piutang 20% kali piutangnya 350 juta. Hasil 70 juta. Maka modal kerja potensialnya adalah 160. Jadi arti dari tadi konsep fungsional berdasarkan dari labanya. Jadi kalau modal kerja berdasarkan konsep fungsional itu ada bahasa kerja fungsinya sebagai modal kerja, terus konsep modal kerja bukan sebagai modal kerja, dan konsep modal kerja sebagai yang potensial digunakan itu adalah surat berharga dan margin piutang. Selanjutnya jenis modal kerja. Menurut Wiwit Tyler dan Bambang Rianto dalam bukunya tahun 1995, modal kerja digolongkan dalam beberapa jenis. Yang pertama, modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang fungsional, yaitu dibagi lagi modal kerja primer dan modal kerja normal. Modal kerja primer itu adalah modal kerja minimum untuk menjaga kelancaran usaha. Sedangkan modal kerja normal itu modal kerja untuk menyelenggarakan proses produksi normal. Ini yang fungsional ya, permanen, harus ada fungsi secara fungsional dipakai. Sekarang ini modal kerja variabel. Variabel ini fluktuatif, berubah-ubah sesuai dengan yang pertama modal kerja musiman, modal kerja siklis, modal kerja darurat. Ini adalah modal kerja yang
berubah-ubah, musiman berubah-ubah karena fluktuasi musim, siklis berubah-ubah karena fluktuasi konjungtur, dan yang ketiga modal kerja darurat. Ini berubah-ubah akibat adanya keadaan darurat seperti musibah, perubahan ekonomi, mogok. Jadi sekarang saat pandemi ini modal kerja variabel banyak digunakan oleh perusahaan yang sudah mempunyai manajemen terhadap kerja variabel ya. Kemudian kita lanjut ke faktor yang mempengaruhi modal kerja. Yang pertama, volume penjualan sudah pasti. Jika volumenya meningkat, maka modal kerjanya juga harus meningkat. Yang kedua, faktor musim dan siklus. Ya, tadi ada variabel yang bisa berubah-ubah karena pengaruh musim. Ada perubahan dalam teknologi, karena ada perubahan dalam teknologi, maka ada proses yang berubah. Kalau ada proses berubah, maka modal kerja yang digunakan mungkin akan lebih efektif dan efisien. Terus yang keempat, kebijakan perusahaan. Kalau kebijakan perusahaannya berubah, maka seluruh kegiatan usaha pun akan berubah. Nah, ini kebijaksanaan modal kerja. Jadi dalam menentukan biaya modal kerja, kita harus ada prinsip pembelanjaannya. Modal jangka pendek hanya untuk pembiayaan modal kerja. Sedangkan modal dari hutang jangka panjang untuk bisa menggunakan biaya modal, bisa sebagai bentuk biaya modal kerja atau investasi. Kita harus bijaksana mana yang akan kita gunakan dalam modal kerja, ataukah hutang jangka pendek ataukah hutang jangka panjang. Kebijaksanaannya dibagi 3. Yang pertama, kebijakan konservatif, yaitu pinjaman jangka panjang. Biasanya pinjaman jangka panjang ini pinjaman jangka panjang maksudnya itu adalah lebih besar dari pinjaman jangka pendek. Keuntungan jangka tempo pelunasan kembali yang lebih lama. Kenapa konservatif itu lebih banyak menggunakan pinjaman jangka panjang ketimbang pinjaman jangka pendek? Konservatif gitu yang disebutnya ya. Sehingga keuntungan jatuh tempo pelunasan kembalinya akan lebih lama, akan pembayarannya akan lebih lama karena butuh waktu jangka panjang ya. Sedangkan ini kebijakan moderate atau hedging. Pembiayaan berdasarkan jangka waktu kurang lebih sama dengan perputaran aktiva. Modal kerja permanen dengan hutang jangka panjang, sedangkan modal kerja variabel dengan hutang jangka pendek. Ini matching antara hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek. Kalau ini lebih berat sebelah, yaitu lebih banyak menggunakan pinjaman jangka panjang atau hutang jangka panjang lebih besar daripada pinjaman jangka pendek. Kemudian kebijakan agresif itu kebutuhan dana jangka panjang dipenuhi dengan sumber dana jangka panjang. Ini termasuk memaksa ya, jadinya lebih besar. Ini sangat agresif, biasanya jarang ada perusahaan yang menggunakan ini, tapi ada juga yang berani untuk menggunakan hutang jangka panjang didanai dengan sumber hutang pendanaan jangka pendek. Jadi ini ada bedanya ya, ini konservatif, ini saya ulangi lagi, ini konservatif lebih berat ke pinjaman jangka panjang lebih besar. Kalau moderate ini impas antara jangka panjang dan jangka pendek, digunakan kedua-duanya, jangka panjang untuk modal kerja permanen, sedangkan jangka pendek untuk modal kerja variabel. Kalau kebijakan agresif itu lebih beresiko, yaitu jangka panjang dipenuhi dengan jangka pendek. Kemudian kita cara mengestimasi kebutuhan modal kerja. Menurut Sutrisno, dalam bukunya tahun 2005, halaman 50, metode yang digunakan untuk menentukan besarnya modal kerja, yang pertama ada metode keterikatan dana, yang kedua metode perputaran modal kerja. Yang pertama, itu ada keterikatan dana itu dibagi 2, yaitu berdasarkan jangka waktu. Jangka waktu itu maksudnya periode yang diperlukan untuk merubah dari kas menjadi elemen modal kerja, kemudian menjadi kas kembali. Ini jangka waktunya, keterikatan. Cara mengestimasinya dengan cara gimana caranya jangka waktu dari kas berubah lagi menjadi kas. Ini dalam perusahaan dagang ya, prosesnya adalah kas berubah jadi barang atau persediaan, kemudian dijual, timbullah piutang, piutang cair menjadi kas lagi. Nah, ini namanya mode keterikatan dana dalam perusahaan dagang. Sedangkan yang ini contoh mode keterikatan dana pada perusahaan manufaktur atau industri. Kas berubah jadi dibeli jadi bahan baku, dan baku diproses untuk produksi, kemudian jadi bahan jadi,
barang jadi dijual, timbullah piutang dagang, kemudian dapat kas lagi gitu. Ini berdasarkan cara menghitungnya dengan jangka waktu. Sedangkan yang kedua, metode keterikatan dana dengan kebutuhan kas rata-rata per hari, yaitu pengurangan kas per hari untuk keperluan pembelian bahan baku, bahan penolong, pembayaran biaya, dan lain-lain. Ini tinggal dikurangkan saja kebutuhan kas rata-rata per hari. Kemudian yang tadi adalah metode perputaran modal kerja untuk mengestimasi modal kerja ya. Dengan yang kedua ini, metode perputaran modal kerja itu menghitung perputaran elemen-elemen pembentuk modal kerja. Perputaran kas, seperti putaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Ini contoh laporan neraca. Ada aktiva lancar, ada kas, piutang, persediaan, ada penjualan juga sebagai not. Ini 2 tahun. Secara 2 tahun karena kita butuh perputaran. Itu berarti kita butuh rata-rata. Yang pertama, dalam metode perputaran modal kerja kita harus tahu perputaran kasnya. Perputaran kas itu rumusnya seperti dalam analisis rasio, ada penjualan dibagi rata-rata kas. Penjualannya tahun sekarang itu 36.000 dibagi dengan rata-rata kas. Rata-rata kas itu selama 2 tahun 375 ditambah 425 dibagi 2 karena sini 2 tahun ya, adalah 90 kali perputaran kasnya. Kemudian, cara yang kedua adalah kita menghitung perputaran piutang. Perputaran piutangnya itu penjualan dibagi rata-rata piutang. Penjualannya 3.600 tahun ini, kemudian dibagi rata-rata piutang tahun sebelumnya dan piutang sekarang. 765 ditambah 835 dibagi 2 adalah 45 kali perputaran piutangnya. Kemudian yang ketiga, kita menghitung perputaran penjualan. Perputaran penjualan adalah dengan penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Nah, penjualannya 36.000 tahun sekarang, rata-rata persediaannya ini 1.100 ditambah 1.300 dibagi 2, 30 kali berarti perputaran penjualannya. Hasil dari perputaran itu, menghitung elemen-elemen modal kerja itu, kita jumlahkan. Kita kalikan dulu dengan, kita bandingkan dulu dengan 360 hari. Itu maksudnya setahun. 360 dibagi 90, terus setahun itu butuh 4 hari. Perputaran piutangnya 360 dibagi 45, 8 hari. Terus perputaran piutang berdasarkan penjualannya itu 360 dibagi 30 kali 12 hari. Totalnya berarti 4 tambah 8 tambah 12 ada 24 hari. Jadi total keseluruhan elemen modal kerja. Jadi hasil 24 ini modal kerja keseluruhan ya. Itu kas, berdasarkan ke kas. Terus ada piutang, ada perputaran persediaan, piutang berdasarkan persediaan. Maka hasilnya periode modal kerja sekitar 24 hari, perputarannya sebanyak 15 kali. Ini kan 24 hari. Kita butuh berapa kali? Perputaran 15 kali. 360 dibagi 24. Selama setahun tuh diperputar 15 kali. Jadi, jika perusahaan mampu menjual 45M, maka modal kerja dibutuhkan adalah 3M, yaitu 45M dibagi dengan 15 tadi perputaran modal kerja tersebut. Dibutuhkan 3M modal kerjanya. Gitu. Ini lebih mendetail ya daripada yang tadi metode jangka waktu atau periode, keterikatan periode. Plus minus kuantitas modal kerja. Jadi kalau penggunaan modal kerja itu harus pas, harus cukup, tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang. Kalau kelebihan, bisa lihat atas modal kerja mengakibatkan kemampuan laba menurun sebagai akibat lambatnya perputaran dana perusahaan. Jadi kalau kelebihan itu seharusnya bisa dialokasikan untuk usaha yang lain karena ada yang kelebihan menyebabkan kemampuan laba menurun. Terus menimbulkan kesan bahwa manajemen tidak mampu menggunakan modal kerja secara efisien kalau kelebihan ya. Terus jika kelebihan juga modal kerja tersebut dipinjam dari bank, maka perusahaan mengalami kerugian dalam membayar bunga. Kalau kita terlalu banyak minjam modal kerja dari bank, maka perusahaan mengalami kerugian dalam membayar bunga. Kemudian, jika modal kerja itu cukup, tidak lebih dan tidak kurang, maka keuntungannya adalah melindungi kemungkinan krisis keuangan guna memenuhi modal kerja yang diperlukan. Yang kedua,
dapat digunakan untuk merencanakan dan mengawasi rencana perusahaan menjadi rencana keuangan jangka pendek. Yang ketiga, menilai kecepatan perputaran modal kerja dalam arti yang menyeluruh. Yang keempat, membayar atau memenuhi kewajiban jangka pendek sesuai dengan jatuh tempo. Yang kelima, keuntungannya adalah memperoleh kredit sebagai sumber dana guna memperbesar pemenuhan kebutuhan kekayaan aktif lancar. Yang keenam, memberikan pedoman yang baik sehingga tidak ada keraguan manajemen guna memperoleh efisiensi yang baik. Jadi tadi modal kerja itu tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang. Kalau kelebihan dapat menyebabkan penurunan akibat perputaran dana, kemudian ada tidak dianggap perusahaan manajemen itu tidak mampu menggunakan dana secara efisien. Terus yang ketiga, dapat kemungkinan kalau kebanyakan itu berarti dari modal pinjaman bank, sehingga pembayaran bunga akan semakin besar. Keuntungannya luar biasa jika semua sudah cukup, hitungannya sudah efektif dan efisien. Demikian perkuliahan manajemen modal kerja hari ini. Semoga semuanya paham dan mengerti. Kedepannya kita akan bertemu lagi ya, insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di perkuliahan selanjutnya.